Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Budi Wicaksana dari Politeknik TDC Bandung, program studi Teknik Informatika kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lumen. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang installing sama create project. Nah, yang perlu kawan-kawan miliki untuk create project dan installing ini, yang pertama adalah software XMPP Control Panel, Postman, nanti Visual Code Studio, dan Composer. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengatur path-nya. Dengan cara apabila kalian sudah menginstal XAMPP, kita langsung ke folder root XAMPP-nya, menuju ke folder PHP, lalu kita kopikan addressnya. Setelah itu kita pergi ke System Environment Variables. Klik di environment variable-nya, cari yang path, kita edit. Lalu apabila kawan-kawan belum membuat, kita klik new, kita kopikan address yang tadi, lalu klik OK. Tapi karena saya sudah buat, jadi tidak perlu saya buat lagi. Langsung saja kita ke step berikutnya, kita cek yang path PHP tadi apakah sudah ada atau belum. Kita ketikkan kode PHP minv di command prompt. Ya, ini sudah ada ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, sebelum membuat project kita harus ngecek dulu apakah komposernya sudah terinstall atau belum. Nah, ini kita ketik. Apabila seperti ini, berarti komposer sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya, cara untuk membuat project baru dengan cara kita mengetikkan coding seperti berikut ini. Composer, create project, prefer disk, Laravel, flash lumen. Nah, untuk data apotek ini adalah nama project yang ingin saya buat. Langsung saja kita enter. Nah, tinggal kita tunggu ya, dia sedang membuat projectnya. Nah, ini sedang installing. Kita tunggu sampai install projectnya selesai. Kalau bisa kawan-kawan juga terkonek ke internet untuk mengerjakan hal ini ya. Kita tunggu aja nih sampai semua installingnya selesai. Nanti setelah itu baru kita cek apakah folder projectnya sudah ada atau belum. Ya, kalau kayak gini udah ya. Coba kita cek dulu. Kalau di laptop saya bakal terinstall di user, di Trisna. Kita cari data apotek. Nah, ini udah ya, udah keinstall, isinya seperti ini. Lalu kita menuju ke Visual Studio. Kita open folder sesuai dengan folder data apotek tadi. Kita list C, bisa Trisna, cari data apotek, open. Nah, ini data apotek yang tadi ya. Setelah itu kita klik terminal, new terminal. Nah, untuk ngecek yang tadi kita kopikan, kita ketikkan coding seperti ini, php min s, s-nya harus s besar, localhost titik 28000 min t public, lalu kita enter saja. Nah, ini sudah ya, seperti ini. Kita langsung tes di browser. Kita ketikkan localhost titik 28000. Coba kita, sepertinya ada error. Coba kita ketik ulang ya, yang ini.
Kita ketik ulang. Coba kita tes lagi. Nah, ini kalau tampilannya udah seperti ini, lumayan seperti ini, berarti sudah berhasil ya kawan-kawan. Maka untuk bagian satu selesai, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk bagian 2. Sekarang kita mulai ke bagian kedua, yaitu koneksi database. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali, kita menuju ke Visual Code Studio. Kita menuju ke folder Bootstrap, app. Nah, kita harus uncomment 2 coding berikut dengan cara Ctrl plus. Ini langsung kita save aja. Setelah itu, pada file env, nah, kita merubah ini database-nya sesuai dengan yang ingin kita buat nanti ya, sesuai database yang akan kita buat. Karena saya data apotek, saya buat di sini data underscore apotek. Nah, ini ntar harus sesuai dengan nama database yang kita buat. Untuk DB username-nya kita buat jadi root, dan untuk password kita kosongkan saja. Lalu save. Nah, berikutnya kita akan membuat database-nya di PHP MyAdmin dengan cara new database, namanya seperti tadi ya, data underscore apotek. Kita langsung create aja. Nah, di sini nggak perlu kita isi dulu karena nanti diisinya kita gunakan codingan. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat migration. Kita membuat table dulu ya dengan cara mengetik codingan seperti ini di terminal. Nah, ini codingan ya, PIP artisan make migration create obat table. Nah, ini fungsinya untuk membuat table obat pada database data apotek. Bisa kita enter aja. Nah, created migration ini sudah dibuat ya. Kita ngeceknya di database migration. Nah, ini dia. Setelah itu, masukkan isi konten dari table tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini untuk mempercepat, saya sudah mengkopikan codingannya. Nah, kalau untuk saya, ini seperti ini isi konten dari tabelnya. Ada ID dengan tipenya Biking Kremen, ada nama obat tipe datanya string, jenis obat tipe datanya string, dan juga harga dengan tipe data integer. Langsung saja kita save. Nah, lalu yang perlu kita lakukan adalah memigrasi konten table tersebut ke PHP MyAdmin. Kita new terminal. Nah, kita ketikkan di sini PHP artisan migrate. Langsung saja kita enter. Nah, ini udah kayak gini ya, udah migrated. Berarti sudah kita migrasikan. Lalu kita klik app, kita buat folder baru dengan nama models. Oke. Kita buat models, lalu kita buat file baru dengan nama, kita buat di sini file di modelnya obat.php.
Oke, nah di obat.php tersebut kita isikan codingan berikut. Ya, langsung kita save saja. Kita cek dulu ya di PHP MyAdmin-nya. Kita klik yang data protect. Nah, apabila migrasinya sudah berhasil, kita akan ada dua tabel, migration dan obat. Nah, untuk seperti yang tadi saya bilang ya, untuk di codingan yang ini. Nah, di sini kan kita udah masukin konten-konten apa aja yang ada di tabel obat. Kita cek lagi di PHP MyAdmin-nya. Sudah ada apa belum? Nah, ini udah ada ya. ID, nama obat, jenis obat, dan harga sesuai dengan coding yang kita buat di migration tadi. Pada sekarang untuk bagian 2 selesai. Nanti akan saya lanjutkan untuk bagian ketiganya. Terima kasih. Masuk pada bagian ketiga dari Lumen, yaitu routing. Nah, yang pertama kita masuk ke Visual Studio, kita cari file roots-nya. Ya, roots web.php. Nah, ini bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan. Untuk mempersingkat, saya akan memasukkan codingan saya. Nah, sebetulnya cukup untuk sampai di sini saja ya kalau untuk mengetes routingnya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah untuk routing untuk CRUD yang nanti akan saya jelaskan di bagian 4. Ini kita masukkan ini dulu, lalu kita buat controller pada folder http controller. Nah, kita buat dua dulu ya. Kita buat new file, ada users controller.php. Nah, kita isikan coding seperti berikut. Ini untuk yang users controller kita isikan coding seperti ini ya. Oke, kita save. Lalu kita buat kontrol untuk yang controller untuk yang CRUD-nya untuk bagian keempat sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bikin aja obat controller.php. Nah, untuk di obat controller kita akan masukkan coding seperti berikut. Nah, untuk ini nanti akan saya jelaskan di bagian keempat, yaitu CRUD. Nah, ini berarti sudah semua ya. Ini untuk controller yang untuk kita coba dulu pada bagian 3 ini. Sebetulnya untuk routing selesai, tinggal kita tes aja. Cara ngetesnya nih, ini kan kita buat perintahnya seperti ini. Kalau kita ketikkan hello Lumen, maka hasilnya akan seperti ini, Lumen Hi Good Developer. Oke, kita coba aja di localhost 8000-nya. Kita kasih strip hello Lumen. Nah, berarti routingnya udah berhasil kawan-kawan ya. Maka dengan ini bagian 3 sudah selesai ya, bagian 3 tentang routing. Maka selanjutnya nanti akan saya jelaskan untuk ke bagian 4-nya. Nah, kita mulai bagian keempat yaitu tentang CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Nah, perlu dijelaskan dulu ya, tadi kan kita udah bikin routing dan juga controllernya. Nah, untuk melakukan CRUD tadi, kita butuhkan aplikasi Postman dan routing yang tadi. Nah, routing yang dibutuhkan untuk CRUD adalah ini. Ada get, post, put, dan delete. Nah, post ini adalah untuk create atau untuk membuat data
isi daripada konten. Kalau get itu untuk read atau show ya untuk menunjukkannya. Nah, put itu untuk update dan delete itu untuk delete atau destroy. Nah, ini routing ini harus disesuaikan dengan controller yang kita buat di folder controller HTTP. Nah, ini kita ketikkan coding fungsinya seperti ini. Nih ya. Kita coba tes ya. Ini untuk yang create, nah ini codingannya seperti ini. Yang udah saya blok, kita tes aja langsung di Postman. Kalau untuk create, kita caranya adalah pilih yang post. Kita pilih post. Nah, ketikkan localhost-nya, lalu nama ininya, lalu kita isi sesuai dengan konten tabelnya. Nah, di konten table saya ada harga, ada nama obat, ada jenis obat, lalu ada harga. Coba kita kasih nama misalnya di sini Vitamin. Jenis obatnya tablet. Harganya 1000 per piece-nya. Coba kita send. Nah, dia udah masuk ya. Ini udah berhasil nih, ID-nya 1. Vitamin tablet harganya 1000. Coba kita tambah lagi. Misalnya kita bikin komik. Komiknya jenisnya cair. Harganya kita bikin 2000. Kita send. Nah, muncul ya. Nah, untuk yang kedua yaitu read. Berarti perintah yang kita gunakan adalah get. Nah, untuk read kita nggak perlu mengisi data ya. Kalau untuk read kita nggak perlu isi data, kita langsung aja kita langsung send aja. Nah, data yang ada di get ini adalah sesuai dengan data yang udah kita isi sebelumnya ya, udah kita create dari perintah post. Nah, kita bisa lihat tadi yang pertama kita masukkan Vitamin, yang kedua kita masukkan komik. Nah, lalu untuk yang ketiga adalah update. Nah, untuk update di sini kita menggunakan put. Di sini kita ketikkan seperti ini. Nah, ini adalah eh, konten mana yang ingin kita ubah isinya. Mau yang misalnya kalau kita mau ngerubah yang komik ya, yang nomor 2 kita rubah. Di sini berarti 2 karena ID dari komik ini 2. Kita isikan 2 di sini. Kita ketikkan nama underscore obat, jenis obat, harga. Kita ganti nih jadi komban trin misalnya. Jenisnya cair juga. Harganya 15.000. Kita send. Nah, ID yang nomor 2 ini yang harusnya tadi komik sekarang sudah berubah menjadi komban trin. Ini untuk update. Sekarang kita coba delete. Misalnya kita pengen ngapus yang nomor 2 ini ya, yang komand trin tadi kita delete. Kita hapus, kita menggunakan perintah delete. Lalu isikan seperti tadi ya, hampir sama kayak update. Nah, ini kita pilih konten mana yang mau dihapus. Sekarang kita hapus yang komand trin yang nomor 2. Coba kita send. Ya,
obat ID-nya 2 sudah berhasil dihapus. Sekarang kita cek apakah sudah terhapus atau belum. Kita balik ke get lagi. Ya, sekarang cuma ada Vitasimin. Kalau kita cek juga di PHP-nya. Nah, ini Vitasimin masuk ya. Ini cuma satu karena tadi yang Kombantrine-nya udah kita delete. Nah, untuk bagian keempat tentang CRUD cukup sekian. Nanti akan saya lanjutkan untuk bagian kelima, yaitu respons API. Kita langsung mulai ke bagian 5, yaitu respons API. Langsung aja, seperti yang kita ketahui, codingan untuk controller di yang sebelumnya ya, seperti ini. Dari mulai index sampai ke delete. Itu perlu kita ubah untuk merespons JSON dan XML. Ini kita perlu ubah seperti ini. Udah saya siapkan codingannya nih, seperti yang saya blok. Lalu kita ubah. Nah, seperti ini ya. Kita save sekarang. Lalu kita pakai get aja untuk memunculkan. Coba kita send. Nah, not acceptable. Kenapa not acceptable? Bisa kita lihat di sini ya, ada request. Nah, perlu ada request dari header dengan ininya accept dan value-nya application dot apa flash JSON. Maka di sini harus kita isi di header ya. Kita isi di sininya accept, sininya application JSON. Sekarang kita coba. Oh, di checklist dulu. Nah, kita coba. Nah, ini udah muncul ya. Nah, apabila kita ingin memunculkan versi XML-nya, coba sekarang kita ganti ke XML. Nah, berjalan, tapi tetap dengan tampilan JSON. Kenapa? Karena emang belum kita setting di codingan. Nah, jadi ada yang perlu kita rubah lagi pada codingan di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Oke. Nah, ini kita rubah dari mulai sini sampai sini. Oke. Ini nggak ada masalah. Ini kita rubah ya. Codingannya dari sini sampai ke sini. Ini adalah perubahan yang baru untuk memunculkan XML-nya. Karena tadi yang muncul hanya JSON-nya. Nah, sekarang kita coba get-nya. Ya, ini ya tampilan untuk XML-nya seperti ini. Nah, lanjut sekarang kita mau mencoba CRUD ya, atau create, read, update, delete dengan menggunakan respon API JSON. Nah, jadi sama seperti yang indeks tadi, maka codingannya juga harus dirubah dengan codingan seperti ini. Ini codingannya adalah yang saya blok ya. Codingannya seperti ini. Kita rubah di bagian create-nya dulu. Kita rubah di bagian create di sini. Oke. Ini udah kita rubah ya. Udah kita rubah. Sekarang kita ke Postman, kita pindah ke post. Ininya kita kembalikan ke JSON dulu aja biar enak tampilan. Nah, unsupported media type. Kenapa unsupported media type? Karena kita bisa kita lihat di codingannya. Di sini ada mana? Ya, di sini ada tipenya. Apa itu tipenya? Content type. Ini belum kita masukin content type-nya ke header. Content type-nya belum kita masukin dan juga ada parameter yang memang harus kita masukkan. Di sini kita masukkan ya. Content type di sini disamakan application JSON. Lalu kita harus men-setting parameter. Bagaimana cara men-setting
parameternya ini kita di parameter ya, di body kita ke raw, kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Lalu ini kita pindahkan ke JSON apabila belum berpindah. Oke. Di headernya juga udah. Content type. Nah, coba kita send sekarang. Nah, sudah tampil ya dengan tampilan JSON. Nah, eh, ini saya hanya mempraktekkan untuk yang create-nya aja. Diharapkan kawan-kawan bisa mencoba untuk merubah nggak cuma yang create, tapi yang read, update, dan delete. Nah, untuk yang bagian 5 ini sekian, nanti akan saya lanjutkan untuk yang bagian 6. Sekarang kita masuk ke bagian 7 atau yang terakhir yaitu authentication. Kita langsung aja ya. Yang pertama kita bikin table terlebih dahulu ya. Kalau belum bikin gitu. Di sini saya udah bikin yang table user ya, udah bikin jadi saya nggak perlu bikin lagi. Jadi kita langsung mulai fungsi register. Kita bikin file baru pada controller yaitu host controller. Nah, ini ya, ini masih kosong. Kita kopikan saja codingnya. Ini udah saya persiapkan untuk mempersingkat waktu. Ini kita kopikan. Nah, oke ya, ini udah kita copy. Langkah selanjutnya kita coba ke Postman. Kita coba ke Postman untuk get dulu ya. Nah, ini eh, kita rubah dulu. Oh, bentar. Ini harusnya ke out register. Oh, maaf, ini harusnya post. Oke, ini harusnya kita ganti. Kita ganti menjadi ini ya, nama, email, password. Email, password, lalu password confirmation. Nah, di sini kita coba isi misalnya namanya Lutfi, emailnya lutfi1234 @gmail.com. Passwordnya kita bikin 123456. Nah, coba kita send. Coba kita cek dulu di ininya ya.
nama, email, password. Ada error sebentar. Sekarang kita masuk ke bagian 7, yaitu bagian authentication. Langsung saja. Langkah pertama kita harusnya bikin table create table user. Nah, cuma di sini saya udah bikin, jadi kita nggak perlu bikin lagi. Langkah selanjutnya adalah kita membuat file baru yang bernama aux controller pada folder controller seperti ini. Ini sudah saya buat ya, dan juga pada ininya langsung kita coba di postman aja. Nah, sekarang kita coba case yang salah dulu aja ya. Coba. Kita ngecek apakah sudah berjalan atau belum. Nah ya, ini langsung seperti ini hasilnya di email. Must be valid email address, the password confirmation does not match. Ini sudah mulai berjalan, cuma masih ada kekurangan. Maka kita lanjut aja. Kita install JWT dulu. Kita ke command prompt dengan codingan yang sudah saya persiapkan ini. Composer require time on JWT aus dev develop. Coba kita enter. Nah, ini lagi persiapan install JWT-nya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, ini udah selesai. Maka kita ngecek di composer.json. Nah, kita cari yang tadi Taemon tadi. Nah, harusnya udah ada ya. Coba kita cek di command prompt-nya. Oke. Harusnya sudah terinstall di sininya ya. Sebentar. Coba kita lihat di PDF yang sudah ada dari dosen. Seharusnya nanti ada yang muncul gitu ketika kita sudah menginstal JWT-nya. Nah, Laravel lumayan require PHP ini sebentar. Coba kita cek. PHP Laravel lumayan framework. Nah, di sini kita bikin Taemon flash JWT strip aus
Bentar. Strip out. Lalu versi, bentar, kita kasih panah atas 1.0. Ya sudah, coba kita save. Oke. Setelah itu kita ke bootstrap bagian apps. Nah, kita cari register service provider. Nah, ini kita uncomment kalau ada coding yang harus ditambahkan. Nah, ini codingnya udah saya persiapkan juga, tinggal di copy. Nah, tambahkan di terakhir. Nih coding yang perlu ditambahkan ya. Lalu setelahnya cari middleware. Nah, yang ini kita uncomment. Nah, setelahnya kita save terlebih dahulu. Kita membuat file auth php di folder configuration. Kita cari dulu config. Bentar. Folder configuration di mana? Coba saya cari dulu ya. Kita sudah kerjakan. Artinya belum ada, kita buat dulu aja ya. Kita bikin file config-nya dulu. Karena sepertinya belum ada. Kita buat config. Nah, ini kita bikin file baru dengan nama auth.php. Lalu kita isikan dengan coding seperti berikut ya. Ada saya persiapkan.
Ya seperti ini ya, kita save. Lalu tahapan berikutnya kita pergi ke out controller lagi, lalu tambahkan codingan ini, use Illuminate support facade yang ini ya, apabila belum ditambahkan, karena saya ini udah menambahkannya terlebih dahulu. Lalu buka Postman kembali, lalu kita sebetulnya kita belum tes yang benernya ya, coba kita isi lagi. Misalnya kita isi seperti ini, coba Lutfi, ininya Lutfi 1234 atau enggak Lutfi aja at gmail.com, ininya 123456 123456. Coba sepertinya ada masalah sama instalasi JWT-nya. Coba kita cek lagi ya. Composer require Diamond JWT aus develop. Harusnya sudah terinstall ya, tapi ini coba kalau kita installnya melalui terminal. Oke, ini install ulang. Oke. Udah, coba kita cek lagi di. Nah, ini udah tertambahkan sendiri ya. Sudah ada, berarti sudah berhasil. Jadi kita coba lagi di Postman. Bentar. Cuma ini masih error ya. Nah, berarti ada yang belum kita masukin. Nah, kita bikin routingnya dulu. Kita menuju ke routing, coba sekarang. Ini routingnya dirubah seperti ini ya. Ini udah saya persiapkan. Codingannya seperti ini. Untuk model, nanti ada yang perlu dimasukin juga di model user. Ini di save. Coba sekarang kita isi lagi. Oh, base table or view not found doesn't exist. From user or email, Lutfi aja. Ini masih error ya nih ya.
Tadi kita udah bikin routingnya juga, padahal tapi masih error juga. Gimana kalau kita coba yang loginnya langsung? Sepertinya ada yang terlewat teman-teman. Di sininya metode eliminate analysis. Coba kita cek itu satu. Ini sudah ditambahkan. Ini sudah. Middleware juga udah untuk yang out. Ini juga sudah. Coba checking BIOS controllernya. Coba kita cari dulu errornya kawan-kawan ya. Ini masih error. Ini padahal ininya udah ada juga ya. Tapi masih belum bisa gitu di postman-nya. Coba. Ini kayaknya ada yang hmm, untuk manggil ininya coba ininya out betul. Yang di model sih sepertinya harus ada yang dirubah. Sepertinya ada yang belum saya tambahkan di sini. Coba kita cek lagi kawan-kawan. Sudah di komen ya, udah dibuat. Routing juga udah kita buat. Oh, di sini juga ada yang perlu ditambahkan ya. Coba kita tambahkan dulu di sini. Ini juga kita ubah.
Coba kita tes. Ini kayaknya harus dirubah juga ya. Nama. Coba lagi ya. Password confirmation. Confirmation. Sekarang kita coba. Not found exception. Laravel frameworks. Ini sudah ada isinya, cuma masih belum mau keisi untuk nama dan ininya. Coba kita cek dulu di mana yang salah. Ini betul. Oh, di sininya. Di sininya belum kita ganti. Berbeda tadi yang di codingan sama ini, pantas saja error ya. Sekarang kita coba lagi ke register. Masih error. Tapi ininya udah keisi ya. Oke. Oh, kita ngisinya di header. Coba sebentar. Nama, email, password, lalu password confirmation. Di sini kita isi Lutfi. Kita isi di sini Lutfi aja @gmail.com. Sini kita isi nah,
Masih error juga kawan-kawan. Kita coba lagi. Ya, karena untuk yang autentikasi ini masih error juga, coba saya mau coba isikan ini. Kita selesaikan aja walaupun error. Kita ke get dulu. Ya, karena masih error terus, mungkin saya cukupkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.